Pernah kepikiran nggak sih takaran apa yang kita pakai buat menilai orang lain setiap harinya? Apakah takaran penghakiman yang serba cepat? Atau takaran kasih yang penuh pengertian? Nah, itulah yang bakal kita kulik bareng-bareng kali ini. Salam bisikan hati, teman-teman. Ini bukan sekedar sapaan ya, tapi sebuah ungkapan rasa dan cerita untuk kita semua. Anggap aja ini undangan buat kita, ya berhenti sejenak buat dengerin suara yang lebih lembut di dalam diri kita, di tengah dunia yang, wah, berisik banget, dan selalu minta kita buat cepat-cepat menilai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya jelek banget ya. Coba, kita jujur-jujuran deh. Seberapa sering sih kita ini lebih gampang fokus ke kesalahan orang lain, sementara kita lupa buat periksa diri kita sendiri? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita selama pembahasan ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama ya. Di sini, kita akan coba gali lebih dalam soal satu prinsip yang penting banget, yang sebenarnya ada di banyak ajaran spiritual. Prinsip untuk tidak menghakimi. Yang menarik dari kutipan ini tuh kayak cermin loh. Beneran deh, apa yang kita kasih ke dunia luar, entah itu penghakiman atau justru sebaliknya, pengampunan, ujung-ujungnya bakal balik lagi ke kita. Jadi ini bukan cuma aturan biasa, tapi lebih kayak hukum alam spiritual gitu, hukum sebab akibat. Jadi intinya apa? Ada pergeseran peran. Dari yang tadinya kita jadi hakim, yang capek, yang pegang palu, terus sekarang kita jadi saluran belas kasih Tuhan. Dan ini tuh bukan cuma soal baik ke orang lain loh. Coba bayangin, waktu kita lepasin palu hakim itu, kita juga sebenarnya lagi ngebebasin diri kita sendiri dari beban marah, dari stres. Ternyata menyalurkan belas kasih itu, ya ademnya ke hati kita sendiri juga. Keren banget kan cara pandangnya? Nah, dari teori, sekarang kita pindah ke contoh nyata biar lebih kebayang. Kita bakal lihat gimana sih konsep ini benar-benar dihidupi lewat kisah hidup Santa Faustina. Ini bukti nyata yang luar biasa banget. Coba deh kita bayangin posisinya Faustina. Dia itu ada di tengah-tengah komunitasnya sendiri loh, di biara. Tapi justru di situ dia dapat penghakiman yang berat banget. Badannya kan sering sakit-sakitan, malah dicap pemalas. Terus pengalaman-pengalaman spiritualnya yang dalam itu dianggap halusinasi. Kebayang nggak sih? Terus-terusan disalahpahami sama orang-orang yang seharusnya paling dekat sama dia. Nah, lihat deh tabel ini. Kontrasnya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu semua serangan yang dia terima. Dianggap malas, dianggap halu. Tapi, lihat yang di kanan. Ini yang luar biasa. Itu adalah respons yang dia pilih. Bukannya marah, bukannya bales. Dia malah mendoakan mereka diam-diam. Kepahitan dibalas dengan kasih. Dan ini nih, kutipan dari buku hariannya, ini kunci dari semua tindakannya. Dia sadar banget kalau kita sebagai manusia itu terbatas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa salah. Faustina tahu, cuma Tuhan yang benar-benar paham isi hati seseorang. Dan kesadaran inilah yang bikin dia bisa mutusin rantai penghakiman. Oke, keren banget ya kisah Faustina. Sekarang, gimana caranya kita bawa semangat ini ke kehidupan kita? Ke masalah-masalah kita sehari-hari. Yuk kita coba praktekin. Nah, ini dia nih medan perangnya. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Punya teman kerja yang nggak kooperatif banget. Atau anggota keluarga yang kayaknya emang jago banget mencet tombol emosi kita. Reaksi pertama kita apa? Udah pasti, ngejudge atau kesel kan? Terus gimana dong? Oke, coba deh kita latih pakai 3 langkah simpel ini. Pertama, sadari. Pas perasaan pengen ngejudge itu muncul, sadari aja. Oh, ini dia nih, muncul lagi. Kedua, dengarkan. Stop dulu. Tarik napas, coba dengerin bisikan hati yang ngajak kita buat lebih kalem, buat mengampuni. Dan ketiga, ini yang paling penting, ingat. Ingat kalau setiap orang itu punya bebannya sendiri yang nggak kita tahu. Di balik sikap nyebelinnya, mungkin dia lagi punya masalah berat. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Di sini kita akan ubah semua pemahaman tadi jadi sebuah niat, jadi sebuah tindakan. Ini soal doa dan pilihan yang kita buat dengan sadar. Doanya simple tapi dalam banget ya. Ini kan intinya kita minta Tuhan, tolong bantu aku lihat orang lain pakai caramu, bukan pakai caraku yang penuh prasangka ini. Coba deh bayangin, seandainya kita bisa benar-benar lihat orang lain kayak gitu, pasti dunia rasanya beda banget. Jadi, sebagai penutup, ini ada tantangan kecil buat kita semua. Nanti, pas kita ketemu orang yang bikin kita kesal, yang mancing emosi, gimana kalau kita coba satu hal kecil? Sebelum pikiran kita mulai menghakimi, coba berhenti dulu. Ambil jeda, beberapa detik aja. Nah, di waktu jeda itu, doakan aja yang baik buat dia. Bukan biar dia berubah ya, tapi tujuannya untuk mengubah takaran di hati kita sendiri.
Karena bisa jadi, ya, itulah langkah pertama yang paling nyata untuk memilih kasih daripada penghargaan.